Kita tahu bahwa Tuhan itu menghendaki persatuan Kristen. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi Tuhan menuntut siapapun harus berusaha mempersatukan bersama Tuhan. Kalau tidak mau, sudah menjadi orang-orang yang dimasukkan sebagai orang-orang yang ikut mencerai-beraikan gereja Kristus. Maka persatuan Kristen ala ekumenisme KV2 ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini bukan mempersatukan gereja bersama Kristus. Kita bisa lihat, bagaimanapun persatuan dengan cara ekumenis terjadi di luar gereja Kristus. Mempersatukan bersama Kristus itu pasti tidak dengan cara ekumenis yang menciptakan gereja baru yang serba kompromis dan berbeda dengan gereja Kristus. Pasti bukan itu, harus ada cara lain. Kita harus ingat bahwa tujuan saja itu tidak bisa mengalahkan segala cara ya. Tujuannya memang membangun persatuan untuk mempersatukan gereja di dalam gereja Katolik. Tapi kalau caranya salah, caranya dengan cara dialog, maka itu juga tidak benar ya. Tuhan tidak menghendaki persatuan dengan cara dialog seperti yang diusulkan oleh Unitatis Redintegratio dalam Konsili Vatikan II. Itu bukan cara yang dikehendaki Tuhan. Cara yang dikehendaki Tuhan adalah seperti ini ya. Semua gereja yang terpisah kembali ke dalam gereja Katolik tanpa minta kompensasi atau kompromi apapun. Mereka harus kembali. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Injil. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kututun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya Tuhan menghendaki semua domba-dombanya yang terpisah agar kembali bersatu ke dalam gerejanya dengan melepaskan semua kekeliruan yang telah memisahkan mereka. Jadi dengan cara ini gereja Kristus tidak berubah, tidak ada kompromi dengan siapapun. Masalahnya, oke, kita tahu cara untuk bersatu ya, tapi bagaimana prakteknya? Ini yang menjadi masalah. Cara konkretnya adalah persatuan Kristen melalui metanoia. Apa itu metanoia? Metanoia adalah setiap gereja atau denominasi, yaitu Ortodoks, Protestan, dan bahkan juga Katolik, harus berani melakukan kritik diri. Kritik diri dan mengkoreksi kelompoknya masing-masing untuk menghilangkan semua kekeliruan yang ada sehingga dapat kembali bersatu menjadi bagian dari gereja Kristus yang bebas kesalahan. Jadi semua kelompok ini bukan cuma Protestan dan Ortodoks dan Anglikan ya. Katolik pun juga harus melakukan kritik diri. Itulah konsep metanoia yang menjadi alternatif dari ekumenisme. Bahkan metanoia inilah yang menjadi konsep yang diajarkan oleh gereja Katolik. Sekarang kita coba angkat ini untuk mengimbangi cara persatuan keliru yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh semua institusi gereja. Nah, cara metanoia ini harus mengacu pada ajaran Injil seperti ini. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kita semua harus melakukan kritik diri semua, ya. Jangan mengkoreksi orang, kamu salah, sola fide, salah, sola scriptura, salah, kamu menolak filioque. Jangan itu. Boleh sih kita mengkritik orang lain kalau kita sudah mengkritik diri sendiri, ya. Kalau belum ya jangan, ya. Kenapa? Kalau kita tidak melakukan kritik diri sendiri, tapi kritik mendahulukan mengkritik orang lain, maka kritik kita tidak akan objektif, ya, kita akan subjektif. Tetapi kalau kita berani melakukan koreksi diri, berani melakukan kritik diri, maka kritik kita terhadap orang lain itu akan didasarkan pada sikap yang objektif dan sebagai tanda kasih terhadap saudara kita yang melakukan kesalahan, ya. Karena kita sendiri juga sudah melakukan koreksi diri. Boleh kok kita mengkritik orang lain asalkan kita sudah mengeluarkan balok yang ada di mata. Jadi kita sendiri juga lebih dahulu melakukan kritik diri. Ini caranya. Kalau semua kelompok berani melakukan kritik diri, ya persatuan itu akan terjadi cepat atau lambat. Lalu bagaimana dengan persoalan masa lalu seperti katakanlah terjadinya perang antara Katolik dan Protestan, kemudian saling ekskomunikasi antara Ortodoks dan Katolik dan lain-lain. Semua masalah itu pasti ada dulu ya. Nah, gampang, itu kan masa lalu. Ya sudah, kita lupakan, kita ambil cara Kristiani dengan saling memaafkan dan melupakan semua perseteruan dan percekcokan yang terjadi di masa lalu. Kita maafkan dan lupakan, lalu kita menatap ke depan untuk membangun persatuan dengan cara metanoia, yaitu dengan cara melakukan kritik diri dan mengkoreksi kelompoknya masing-masing
agar semua kekeliruan yang ada bisa dihilangkan dan kita semua bisa sama-sama masuk ke dalam gereja Kristus yang bebas dari kesalahan. Itu dia cara yang kita harapkan menjadi tandingan dari persatuan melalui ekumenisme yang sesat. Berbeda dengan ekumenisme, persatuan Kristen melalui metanoia ini tidak perlu dilakukan dengan proses dialogis, baik itu dengan debat atau diskusi, apalagi kompromi. Yang kita lakukan adalah dengan mengkritisi diri sendiri, masing-masing punya masalah sendiri kok, nggak usah ngurusin masalah orang. Jadi yang diperlukan adalah contoh konkret dari orang-orang yang melakukan metanoia dengan berani mengkritisi gereja sendiri demi kecintaan pada Tuhan dan gerejanya. Inilah yang selama ini dilakukan oleh Crusader Network. Anda bisa lihat bahwa kita memang pernah mengkritik Protestan, Ortodoks, ada video-video yang mengkritik penolakan mereka terhadap filioque, mengkritik Martin Luther, mengkritik gereja Pentakosta dan sebagainya ada. Tapi sebagian besar video-video di channel Crusader Network adalah mengkritisi gereja Katolik sendiri. Bukan dengan kebencian, tapi karena kami mencintai gereja Katolik. Kami melihat bahwa gereja Katolik punya masalah, dan hanya dengan berani melakukan kritik diri, kita tahu masalah yang terjadi dan bisa memperbaruinya, bisa memperbaikinya. Banyak sekali channel-channel sesama Katolik yang mengatakan, ini kenapa kok Crusader Network ini sukanya mengkritiki gereja sendiri, gereja Katolik, tapi tidak mau melawan channel-channel Kristen lain yang menjelek-jelekkan Katolik. Ya, memang kebijakan kita tidak mengurusi orang lain, kita lebih banyak mengurusi kesalahan di Konsili Vatikan kedua yang sangat besar dan sangat mencolok. Kita ingin lebih dahulu mencabut balok yang ada di mata, bukan mencabut selumbar di mata orang lain. Enggak, urus diri sendiri. Itu yang menjadi kebijakan kita. Ya, itulah yang diperlukan. Kalau semua channel berani melakukan itu, saya yakin persatuan Kristen itu akan terwujud cepat atau lambat. Dan terutama kita harapkan contoh konkret ini muncul dari orang-orang Katolik. Mengapa? Ya kalau kita berani melakukan itu, channel-channel Kristen lain itu akan mencontoh, gereja-gereja lain itu akan mencontoh. Lihat, itu orang Katolik berani mengkritisi apa yang terjadi di gereja Katolik. Maka mereka pun juga akan mulai berpikir bahwa mereka juga perlu melakukan hal yang sama, perlu melakukan koreksi diri. Itulah yang diperlukan dalam proses persatuan Kristen melalui metanoia. Nah, memang tindakan ini tidak populer, tapi inilah yang benar. Jika kita ingin ikut membangun persatuan Kristen tanpa ekumenisme, setiap channel Kristen atau Katolik harus berani mulai bersikap kritis dan mengkoreksi kekeliruan gereja atau denominasinya sendiri sebelum membahas gereja atau denominasi lain. Memang ini tidak populer. Bahkan dalam perjalanannya awalnya itu channel Crusader Network juga banyak membuat video tentang Islam ya. Itu pelanggannya banyak sekali, sampai 100.000. Tapi begitu kita mulai mengurangi video-video tentang Islam, kemudian mulai banyak mengkritik gereja Katolik, pelanggannya lambat sekali naiknya. Bahkan pernah turun banyak sekali. Jadi memang tidak populer. Tapi itu yang benar. Saya tidak mau mencari popularitas, saya berhenti, stop mengkritisi agama-agama lain. Memang masih juga, jika perlu masih ada, tapi yang terbesar adalah mengkritik gereja sendiri. Karena itu yang harus dilakukan kalau kita ingin membangun persatuan tanpa ekumenisme. Memang ya, seperti saya katakan tadi, tidak populer, bahkan bisa mengganggu popularitas channel dan akhirnya mengurangi pendapatan finansial ya. Kalau channel Crusader Network memang sekarang sudah tidak dimonetisasi, ya tidak ada penghasilan iklan. Tapi channel-channel lain mungkin yang masih mendapatkan penghasilan dari iklan itu sulit untuk mengambil kebijakan yang seperti itu. Maka untuk orang-orang seperti itu ya kita cari cara lain, misalnya yang membuat channel baru untuk tujuan berani mengkritisi gereja sendiri. Ya, itu kalau takut kehilangan keuntungan finansial. Harus kita ingat bahwa Tuhan mengatakan, siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, mencerai-beraikan, maka mereka yang tidak mau ikut membangun persatuan Kristen dengan cara metanoia akan dihitung sama dengan orang-orang yang mencerai-beraikan kekristenan itu sendiri. Itu bukan kata saya, tapi kata Tuhan dalam Injil Matius bab 12 ayat 20. Jadi ini harus menjadi pemikiran kita semua, terutama
orang-orang Katolik yang memiliki akses media, ya, seperti channel YouTube segala macam, harus berpikir ini, jangan sampai mereka terus keasikan mengkritik denominasi lain atau sibuk membuat konten-konten yang sifatnya narsistik. Itu oke lah, konten semacam itu menarik, tapi apa yang benar harus dilakukan juga, yaitu membuat konten yang bersikap mengkritisi diri sendiri, mengkoreksi kekeliruan gereja atau denominasi kita masing-masing, ya. Karena itu sudah saya jelaskan tadi, semua gereja bermasalah, ya. Jadi semua orang Kristen punya kewajiban untuk melakukan proses metanoia ini, ya. Harus diingat, persatuan Kristen melalui metanoia ini bertentangan dengan persatuan ekumenis yang sedang diupayakan oleh institusi-institusi Kristen. Maka gerakan persatuan Kristen dengan metanoia ini harus diawali dengan gerakan akar rumput atau umat, tanpa perlu menunggu komando atau pengarahan dari gembala. Karena nggak mungkin kita meminta klerus untuk membimbing kita melakukan proses metanoia ini. Nggak mungkin. Karena apa? Klerus itu kan mau tidak mau tunduk pada uskupnya. Jelas uskup di Indonesia ini semua pro KV2, semua ekumenis gitu ya. Jadi kita tidak bisa menuntut para klerus untuk membimbing kita melakukan proses metanoia. Kalau mau ya lakukan sendiri saja, ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya gerakan akar rumput ini sudah besar, ya, suatu saat pasti akan dilirik juga oleh institusi, ya. Suatu saat mungkin akan diadopsi juga oleh institusi, ya, sehingga menjadi gerakan yang semakin lama semakin besar. Ya, itulah harapan kita. Harus ingat bahwa mempersatukan Kristen melalui metanoia itu berarti mempersatukan bersama Tuhan. Artinya apa? Kita harus melakukan gerakan ini dengan diikuti hidup doa yang kuat. Tanpa itu tidak akan berhasil. Salah satu doa yang dapat digunakan untuk membangun semangat persatuan Kristen melalui metanoia ini dan sudah kita praktekkan, ya tidak lain adalah doa Mazmur Yesus ini. Ya, saya katakan salah satu, mungkin ada lagi ya doa-doa yang lain, tidak, saya nggak tahu. Tapi inilah yang sudah kita praktekkan dan sangat tepat, karena yang ikut itu bukan hanya Katolik, tetapi saya tahu ada beberapa orang Protestan, bahkan juga mungkin Ortodoks yang mengikuti kegiatan doa ini. Kenapa saya sebut doa ini bagus buat cocok untuk membangun persatuan? Karena doa ini berakar pada tradisi doa kekristenan Timur dan juga kekristenan Barat. Sehingga dengan demikian orang-orang Ortodoks yang ingin mengikuti doa ini sangat mengenal doa seperti ini, ya. Ada tinggal mengikuti sedikit modifikasinya aja. Demikian juga orang-orang Katolik juga sangat kenal dengan tradisi doa ini.